Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormatin. Kita ke materi persediaan. Ini adalah salah satu dari apa yang menjadi suatu pekerjaan teman-teman operator. Biasanya cakupannya untuk membuat persediaan yang ada di sekolah. Nah, kemudian ketentuan dasar hukum terkait persediaan adalah Peraturan Gubernur tahun 2019 nomor 21, kemudian Peraturan Gubernur tahun 19 nomor 27, kemudian Permendagri 19 tahun 2016. Kemudian apa sih definisi persediaan? Nah, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk pendukung kegiatan operasional di pemerintahan, khususnya di sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Ini sesuai dengan pengertian di Pergub nomor 21 tahun 2019. Kemudian spesifikasi atau klasifikasi persediaan terdiri dari adalah barang atau perlengkapan yang menjadi suplai yang digunakan dalam rangka operasional Pemprov DKI khususnya di sekolah yang disebut bahan pakai habis. Kemudian bahan atau perlengkapan yang menjadi suplai yang akan digunakan dalam produksi disebut sebagai bahan material. Kemudian poin 3 adalah barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Misalnya dari teman-teman sekolah beli barang untuk disalurkan ke misalnya di lingkungan masyarakat tersebut, itu kategori dalam proses produksi untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Nah, ini berdasarkan jenisnya, persediaan itu terdiri dari, pertama adalah seperti contoh barang konsumsi, ada suku cadang, kemudian bahan untuk pemeliharaan, kemudian persediaan untuk tujuan strategis, yang untuk jaga-jaga, berjaga-jaga, kemudian ada namanya persediaan bahan baku, seperti pita cukai dan legasi, jalan irigasi, kemudian untuk tanah untuk diserahkan ke masyarakat, kemudian barang dalam proses yang setengah jadi, kemudian hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Nah, ini barang persediaan khususnya untuk biasanya teman-teman di sekolah udah paham nih, barang persediaan berdasarkan bentuk dan jenisnya. Kayak seperti konsumsi yang habis pakai. Contohnya adalah ATK, kertas, obat-obatan, toner, suplai komputer, kemudian untuk kebutuhan seminar, dan untuk beberapa kali kegiatan. Kemudian barang material, bahan bangunan, untuk kendaraan. Nah, ini biasanya ada, kalau di sekolah itu biasanya itu ada namanya untuk semen, pasir. Nah, teman-teman ketika dilakukan verifikasi di masing-masing internal sekolah, apakah itu sudah masuk ke dalam stok opnam atau barang pakai habis, itu lihat di sini nih, bisa masukin ke dalam kategori barang material. Kemudian barang lainnya. Nah, barang lainnya itu seperti pakaian dinas, alat cetakan umum, dan cetakan khusus. Nah, gimana pengakuan persediaan? Nah, pengakuan persediaan yaitu pada saat potensi masa manfaat ekonomi di masa depan diperoleh Pemprov DKI atau sekolah dengan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan Anda. Jadi
semuanya nilai itu persediaan terbukti dalam misalnya dalam nilainya sudah jelas berapa sih nilai persediaan teman-teman di sekolah, misalnya pembelian ATK berapa, pembelian apa namanya alat-alat untuk lampu-lampu berapa. Nah itu diukur biaya yang dapat diukur dengan andal, artinya benar-benar ada nilainya. Nah, ini tadi untuk pengukuran asal persediaan atau asal oleh persediaan. Tadi cara sudah dijelasin tadi terkait dengan asal perolehan persediaan sama dengan asal perolehan tadi yang aset tetap. Nah, misalnya biaya perolehannya apa aja untuk persediaan diperoleh dari pembelian APBD atau APBN. Kemudian biaya perolehannya apa aja? Satu, harga beli ditambah biaya angkut, kemudian biaya penanganan atau potongan harga. Nah, nanti nilai ini dimasukkan ke dalam nilai biaya perolehan. Kemudian harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu terdiri apa? Nah, untuk persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri seperti biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung. Kemudian hibah. Nah, untuk persediaan itu diperoleh misalnya dari hibah atau donasi dari komite. Misalnya Bapak Ibu ketika ada suatu kegiatan dapat sumbangan atau bantuan kayak ATK karena kebutuhan untuk kegiatan di sekolah ATK yang buat persediaan di sekolah itu tidak memenuhi untuk menjalankan suatu kegiatan. Nah, itu misalnya dapat hibah. Nah, ini persediaan ini dapat dicatat di sekolah karena sumbernya dari hibah. Ini biasanya kalau di sekolah itu dapat hibah dari misal teman-teman dari komite atau dari alumni itu biasanya lupa untuk dicatat. Nah, pengakuan kebijakan akuntansi persediaan berdasarkan Pergub nomor 27 tahun 2019, pencatatan persediaan dengan metode perpetual atau secara terus-menerus atau kontinu. Jadi misalnya Bapak Ibu beli berapa, dikeluarkan berapa, itu selalu tercatat. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, perangkat daerah, pelaksanaan stok opnam atau inventarisasi persediaan yang dilakukan setiap semester atau setiap tahunan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekolah baik namanya sekolah swasta, namanya sekolah negeri, harus semua yang namanya barang persediaan itu harus tercatat dengan melakukan inventarisasi fisik biasanya per semester atau per tahun. Berapa sih penerimaan persediaan di teman-teman sekolah, berapa sih pengeluarannya. Nah, nanti kelihatan tuh. Nanti di saldo akhir di per semester akan kelihatan nilainya. Nah, nanti di situ bisa Ibu, Bapak, teman-teman operator bisa melihat. Biasanya teman-teman operator melakukan itu setelah laporan SPC diterima oleh teman-teman operator. Padahal ketika Bapak Ibu sudah menerima barang walaupun nggak ada SPC harus semuanya tercatat yang ada di sekolah. Jadi kelihatan terima berapa, pengeluaran berapa, nanti kelihatan saldo akhir. Nah, kebijakan akuntansi tadi lanjut. Nah, manakah yang seharusnya masuk persediaan? Persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat atau intention pada saat penyusunan perencanaan kegiatan atau RKBMD atau misalnya sekolah adanya adalah RKS, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada suatu kegiatan tidak dialokasikan dari belanja barang persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu, berkelanjutan,
tidak hanya untuk satu kali kegiatan. Nah, maksudnya ini bahwasanya biasa sekolah itu melakukan penyusunan RKS atau ARKAS, bahwasanya beli barang pakai habis itu untuk kegiatan operasional sekolah, kebutuhan sekolah. Contohnya apa aja sih? ATK dibuat untuk kebutuhan setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Nah, itu dimasukin ke dalam barang persediaan. Kemudian kayak lagi seperti tinta. Nah, itu dimasukin juga di dalam persediaan. Nah, itu dilakukan secara kontinu. Kemudian kalau misalnya beli lampu-lampu, masukin enggak, Pak. Kalau lampu-lampu hanya untuk stok apabila ada namanya pengganti lampu rusak, dimasukin. Nah, semuanya itu karena beli untuk rutinitas atau kontinu sebagai kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, karena Bapak Ibu kadang-kadang lupa nih beli lampu atau beli tinta untuk dimasukin ke persediaan itu suka lupa karena baru dibeli langsung dipakai udah habis. Nah, itu harusnya melalui pencatatan dulu berapa penerimaan, nanti dikeluarkan berapa, nanti walaupun hanya sifatnya numpang lewat tetap harus dicatat. Tapi seyogianya Bapak Ibu ketika menyusun ARKAS atau RKS itu dibuat berdasarkan sesuai dengan kebutuhan ada di sekolah. Bukan berdasarkan yang penting penyusunan RKS itu selesai atau nol gitu. Nah, dengan adanya seperti ini di persediaan, Bapak itu sebenarnya sudah bisa melihat kebutuhan. Kan bisa dilihat tuh kalau misalnya Bapak itu mencetak stok opnam per semester. Misalnya dalam satu semester Bapak Ibu kebutuhannya dalam kertas 1 rim setiap minggu, bisa dihitung tuh. Berarti kalau 1 rim 1 minggu, 1 bulan berarti 4 rim. 4 rim kalau misalnya satu semester berarti dikali 6 tinggal 24 rim. Kemudian dilihat lagi manakala ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya butuh kebutuhan barang persediaan, itu Bapak Ibu bisa dilakukan untuk melebihin stoknya atau melebihin belanjanya. Jadi misalnya di dalam satu semester cuma 24 rim, kemudian di semester 2 karena misalnya ada kebutuhan PBDB segala macam, nah bisa dilebihin untuk persediaan di sekolah Bapak Ibu. Nah, dengan adanya seperti ini, Bapak Ibu tidak di kebutuhan sekolah itu tidak ada kekurangan atau kelebihan, setidaknya hampir-hampir mendekati lah dengan adanya stok opnam dilakukan oleh sekolah. Jadi bisa melihat berapa sih kebutuhan sekolah untuk setiap minggu, berapa sih kebutuhan sekolah untuk setiap bulan. Nanti bisa untuk patokan Bapak Ibu ketika menyusun RKS atau ARKAS. Nah, ini pengertian persediaan. Bapak Ibu tadi udah disebutin di awal. Kemudian ini juga perekaman aplikasi persediaan. Nah, kalau di negeri khusus untuk SD, untuk sementara aplikasi persediaan untuk dari BPAD dilakukan secara manual berdasarkan Pergub 19 tahun 2021. Jadi yang diperbolehkan dari perekaman melalui aplikasi persediaan berdasarkan kegiatan strategi daerah baru tingkat atau jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah, tadi ada evaluasi dari BPAD bahwasanya alhamdulillah untuk wilayah JU1 progres perekaman persediaan sudah cakupannya sudah 100%. Tapi jangan lengah juga untuk operator untuk SD dibuat secara manual perekaman aplikasi persediaan itu berdasarkan
yang dilakukan transaksi sekolah, walaupun bukan program KSD Dinas Pendidikan, tetap sekolah secara manual membuat stok opnam setiap semester atau setiap triwulan. Nanti format-formatnya mungkin untuk sekolah SD negeri semua udah familiar ya. Kemudian untuk sekolah swasta nanti akan ngadopsi kalau misalnya sekolah swasta mau berbuat dengan pakai format yang berdasarkan dari BPAD ya silakan, nanti kami akan share terkait dengan format yang berdasarkan Pergub nomor 19 tahun 2021 tahun 2019. Nanti teman-teman bisa antara operator negeri bisa bagi ilmunya ke operator swasta. Nah, di sini nih proses transaksi persediaan masuk. Nah, dari transaksi itu berapa sih saldo awal? Nah, saldo awal ini misalnya tahun 2022 berarti saldo akhir dari tahun 2021. Kemudian masuk lagi ada misalnya pembelian dari BOP maupun BOS menjadi stok penerimaan, yaitu dari bertambah setelah ada saldo awal. Itu kalau misalnya diproses ketika di perjalanan per semester tidak ada pengeluaran, berarti kalau misalnya ada pemasukan berarti nambah. Nanti kalau misalnya ada pengeluaran, nah pengeluarannya berapa, beli berapa, nah nanti di situ kelihatan. Nanti saya akan liatin format dari transaksi persediaan keluar masuk dari barang-barang yang ada di belanja sekolah tersebut. Kemudian ada kemudian misalnya dapat transfer masuk, misal transfer masuk itu dari teman-teman sekolah dapat dari APBN, kemudian hibah, kemudian reklasifikasi masuk, misalnya reklasifikasi masuk itu misalnya Bapak Ibu sumbernya dari kode rekening belanja modal, tapi kenyataannya setelah verifikasi di cek fisik teman-teman di sekolah ternyata barang tersebut merupakan barang pakai habis. Nah, itu masuknya ke persediaan masuk, nanti direklasifikasi menjadi barang persediaan, kemudian lanjut ke perolehan lainnya. Nah, ini kemudian untuk kolom persediaan keluar tadi seperti yang tadi saya sebutkan, keluar itu biasanya dari penggunaan, kemudian penggunaan untuk skup sekolah sendiri, kemudian transfer keluar itu kalau misalnya sekolah memberi barang ke sekolah swasta, tapi nggak mungkin ini dilakukan. Kemudian hibah keluar itu misalnya yang dilakukan oleh sekolah negeri untuk memberikan barang-barang persediaan ke masyarakat. Terus lanjut ke penyerahan kepada masyarakat tadi sama juga. Kemudian pemakaian untuk tujuan strategis, misalnya untuk urgensi, Bapak Ibu untuk kebutuhan, misalnya kalau kena kalau kena banjir misalnya kan ada butuh-butuh kertas, butuh-butuh buku, itu biasanya dikeluarin. Kemudian yang barang reklasifikasi keluar, kemudian itu reklasifikasi keluar kalau misalnya Bapak Ibu beli dari kode rekening barang dan jasa yang harusnya masuk ke barang persediaan, setelah diverifikasi bahwa barang itu barang aset tetap. Nah, itu nanti direklasifikasi keluar menjadi barang aset. Itu bisa saja terjadi. Tapi untuk sampai saat ini alhamdulillah teman-teman operator sekolah yang terkait dengan pekerjaan aset untuk sumber dari barang pakai habis atau persediaan tidak ada yang beli menjadi aset tetap. Nah, ini sistem saya kira untuk sistem kita lewatin karena semua teman-teman sekolah khususnya untuk negeri maupun swasta belum menggunakan sistem, kita masih menggunakan secara manual.
kita lewat. Nah, ini juga transaksi untuk barang urusan juga kita lewatin. Nah, transaksi hasil opnam fisik itu dilakukan pada akhir periode pelaporan dengan melakukan pencatatan persediaan di dalam sistem disesuaikan dengan hasil opnam fisik. Jadi stok opnam atau opnam fisik itu berdasarkan cek fisik sisa yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah, misalnya dilakukan per triwulan, per semester atau per tahun, itu dilakukan secara opnam fisik. Jadi yang dicatat adalah fisik yang tersisa. Kemudian akan disajikan biasanya ke berita acara stok opnam. Nah, ini ada contoh laporan kartu persediaan. Jadi kalau teman-teman di negeri sudah melakukan yaitu pencatatan secara kontinu. Jadi ada namanya kartu persediaan. Jadi kartu persediaan itu untuk melihat berapa sih saldo awal, berapa sih yang penerimaan, berapa sih yang dikeluarin, dan terakhir berapa sih saldo akhir. Nah, di sini bisa dilihat di format laporan kartu persediaan. Nah, laporan kartu persediaan ini dibuat berdasarkan jenis barang. Jadi bukan semua barang ada di sini, tapi semua satu jenis barang, satu laporan kartu persediaan. Jadi misalnya ada 100 item jenis barang teman-teman sekolah, ya ada 100 lembar mempunyai laporan kartu persediaan karena ini dilakukan berdasarkan jenis barang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini kartu persediaan yang ada di stok sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, dari laporan kartu persediaan, Ibu bisa melakukan rekapitulasi dengan format laporan mutasi barang. Nah, kalau di sini Bapak Ibu mencantumkan semua jenis barang yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini laporan mutasi barang persediaannya itu bisa per semester, bisa per tahunan. Di sini ada namanya kode barang dan nama barang. Nah, di sini cantumin. Kemudian saldo awal. Nah, tadi saldo awal misalnya dilakukan per semester tahun 2022, berarti saldo awalnya adalah akhir dari tahun 2021, berarti per tanggal 31 Desember. Kemudian masuk. Nah, proses masuk ini adalah proses transaksi Bapak Ibu beli barang di satu semester. Misalnya perjalanan periodenya di Januari sampai Juni. Nah, nanti dimasukin di kolom masuk penerimaan. Nah, di sini nih nanti kelihatan ketahuan berapa penerimaan atau pengadaan Bapak Ibu di sekolah, nanti ketahuan. Nah, kemudian di kolom keluar. Nah, kalau kolom keluar ini Bapak Ibu bahwasanya ketika sekolah mengeluarkan atau kebutuhan sekolah itu terkait dengan persediaan dikeluarkan, harus ada namanya surat permintaan barang. Jadi Bapak Ibu ketika teman-teman warga sekolah melakukan permintaan barang, Bapak Ibu jangan lupa surat permintaan barang dari masing-masing warga sekolah. Nah, nanti di sini direkap dari berdasarkan surat permintaan itu direkap. Nah, nanti masuknya di sini nih ketahuan. Dari pengeluaran itu nanti ketahuan nih, misalnya ada kertas stoknya misalnya dari saldo awal sampai masuk misalnya stoknya ada 100. Nah, terus kemudian dikeluarin 50 RIM dalam satu periode Januari sampai Juni. Nah, nanti 50 RIM dicek nih. Dicek berdasarkan surat permintaan dari teman-teman warga sekolah sinkron apa tidak.
Nah, di situ tujuannya Bapak Ibu untuk surat permintaan barang biar lihat historisnya. Siapa sih sebenarnya yang minta-minta, kepala sekolah atau bendahara atau guru kelas berapa, nanti ketahuan tuh berdasarkan surat permintaan, nanti rekapnya di kolom keluar. Itu harus sinkron antara kolom keluar dengan surat permintaan barang. Nah, kemudian saldo akhir nih. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ketika sudah ada stok opnam per semester atau per bulan lah, misalnya biar continue, biar nggak kelewat, dilihat saldo akhir. Misalnya Ibu melakukan stok opnam per bulan, berarti dilakukan di akhir bulan tanggal tersebut, misalnya di tanggal 30 Agustus. Nah, dilihat saldo akhirnya di tanggal 30 Agustus. Nah, tinggal 30 Agustus itu dilihat saldo akhir, kemudian dicek fisiknya, udah sinkron apa enggak. Nah, kalau udah sinkron, berarti proses antara saldo awal dan penerimaan serta pengeluaran berarti sudah pas. Nah, kemudian gimana kalau misalnya selisih antara fisik dengan laporan mutasi barang tidak sesuai? Ibu cek lagi, Bapak Ibu cek lagi dari awal. Sebenarnya berapa sih yang diterima berapa, yang dikeluarin berapa. Nah, nanti diturutin by dokumen dulu tuh. Misalnya dokumen penerimaan barang itu kan biasanya teman-teman operator itu kan terimanya itu dari bendahara itu SPJ atau faktur ya, untuk melakukan rekapitulasi penerimaan. Nah, di situ turutin tuh, jangan sampai ketika nanti melihat di saldo akhir itu ada selisih, nanti diturutinnya dari situ tuh, dari SPJ, kemudian turutin lagi di pengeluarannya, ini siapa aja yang keluar. Nah, diturutin lagi, cek lagi. Kalau udah benar, kok ada selisih, masih ada selisih. Nah, nanti dilihat. Biasanya teman-teman itu ketika pencatatan atau penulisan secara manual di kartu persediaan, itu biasanya itu salah penginputan atau pencatatan. Misalnya kertasnya harusnya 100 rim di penerimaan, tapi dicatat laporannya 10 rim. Nah, itu kadang-kadang kurang-kurang 0 atau salah-salah, harusnya 1 ditulis 0, itu juga harus biasanya dicek lagi. Atau kadang-kadang biasanya Bapak Ibu membuat laporan mutasi ini menggunakan Excel. Nah, Excelnya itu juga rumusnya harus dicek lagi. Nah, itu harus pelan-pelan. Ini untuk akun, teman-teman pasti belum bisa melakukan karena baru SMA yang melakukan aplikasi. Nah, ini proses untuk penggunaan barang secara internal. Nah, itu kan saya bilang ada surat permintaan barang, ada surat penyaluran barang, kemudian ada distribusi pengeluaran. Nah, ini alur seperti ini, teman-teman sudah tahu semua. Nah, dari persediaan materi persediaan saya cukup sekian. Mungkin ada sharing-sharing teman-teman. Silakan untuk buka sesi pertanyaan.